warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyya wa rasulahu ba'da. Yang paling utama marilah kita panjatkan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan inayahnya serta hidayahnya kepada kita agar kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini tanpa suatu halangan apapun. Tanpa pula salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti zaman ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak di zaman akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Duduknya saya di sini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang bertemakan makhluk suci di sekeliling Allah. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada malaikat. Mengimani malaikat yaitu harus dengan sepenuh hati mengimani malaikat tanpa membeda-bedakannya. Malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu aluhoh yang berarti risalah atau utusan. Jadi malaikat adalah utusan Allah yang berbentuk gaib. Hakikat mereka hanya dapat diketahui melalui tasnas sya'ri berdasarkan teks sya'ri bagian berikut. 1. Malaikat memiliki tubuh berasal dari kata rohani. Allah berfirman yang artinya wahai rohul kudus menurunkan Al-Quran dari Rabbamu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah berserah diri kepadamu. Yang kedua, malaikat memiliki tubuh rohani, bukan pula sifat, bukan pula pemahaman ke filosof. Rasulullah SAW pernah melihat tubuh malaikat Jibril yang memiliki 700 sayap. Itu surat Bukhari. 3. Malaikat diciptakan dari cahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatil malaikati min nurin." Artinya malaikat diciptakan dari cahaya. Yang keempat, malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Yang keenam, malaikat memiliki tubuh raksasa. Rasulullah bersabda, "Aku diperbolehkan membicarakan malaikat pembawa arj. Sungguh jarak antara kuping telinganya sejauh 700 tahun perjalanan." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keenam, yang ketujuh, malaikat memiliki badan tegap dan tampan. Sebab itu masyarakat Arab biasa mengundang laki-laki tampan dengan sebutan malaikat. Seperti kisah Nabi Yusuf, Allah berfirman yang artinya tak kalah wanita itu melihat keaguman Nabi Yusuf dengan tanpa sadar mereka melukai tangan jarinya sampai dan mereka berkata, "Maha sempurna Allah, inilah bukanlah manusia tapi malaikat yang mulia." Yang ke-8, malaikat mempunyai tangan, hati, sayap, mata, telinga, dan tangan. Yang 10, malaikat terganggu dengan bau busuk. Seperti komentar Nabi Muhammad itu yang hadis yang artinya, "Janganlah engkau memakan diri pohon yang berbau ini. Sungguh malaikat terganggu dengan bau ini." Mengimani malaikat adalah rukun iman yang harus diimani oleh setiap muslim. Sebagai seorang muslim, kita harus mengimani malaikat tanpa membedakannya dengan satu yang lain. Artinya kita tidak boleh membedakan malaikat apalagi menjadikannya sembahan. Ada sebuah cerita, yaitu ada seorang laki-laki yang tinggal di Ru'yah. Dia menghabiskan seumur hidupnya dengan melakukan kesia-siaan, kemaksiatan, juga kesyirikan. Al-Kisah, ada suatu malam dia pulang lebih awal dari biasanya. Setiap pagi dia bermain bersama teman-temannya dari pagi hingga fajar tiba. Dia melakukan itu setiap harinya dan juga melakukannya tanpa
berpikir apapun. Satu malam dia pulang lebih pagi, dia melihat jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Dia telah melihat istrinya dan anaknya sudah tertidur lelap. Istrinya sudah lelah mengingatkannya dan juga tidak berdaya lagi mengingatkannya lagi. Dan dia sedang menjadi sakit yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dia menuju ke kamar samping tempat tidur istrinya. Dia ingin menghabiskan waktu itu dengan menonton video promo yang dia miliki. Dia sedang menonton, tiba-tiba itu terbuka. Ternyata anaknya yang belum genap 5 tahun membukanya. Anaknya berkata, "Wahai papa, ini tidak baik. Bertakwalah kepada Allah." Belum kaget gilanya, anaknya keluar dan menutup pintunya lagi. Dan dia pun dia duduk sambil melongo dan dia berada di dalam kebingungan. Dia tidak sadar mematikan videonya dan tak lama kemudian terdengar suara azan dan subuh, dan dia langsung berjalan ke kamar mandi mengambil air wudu. Setelah itu dia berjalan menuju ke masjid untuk sholat, tapi dia tidak semangat. Pada saat itu dia tidak semangat untuk sholat. Iqamah pun dikumandangkan. Pada saat itu dia takbir setelah imam takbir. Pada waktu sujud, air matanya tumpah seakan-akan melimpahkan semua kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dia tinggalkan sekian lama padanya, dan dia tidak pernah menginjakkan kakinya lagi ke masjid pada saat itu. Dan dia pun menangis senangis-nangisnya pada saat sujud. Ada rasa aneh yang meliputi dirinya pada saat itu. Dia pun itulah sujud pertamanya yang sekian lamanya tinggalkan pada dirinya sendiri dan juga Allah, dan dulu dia tidak pernah bertakwa kepada Allah. Dan itulah sujud pembuka imanannya atau keimanannya yang telah ia tinggalkan sekian lama. Dan itulah sujud pertamanya atau keimanan yang telah kembali kepadanya. Pada saat itu dia sujud itu, dia langsung bangun dan salat pun berakhir. Dia memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dihapuskan dosa-dosanya dan juga dirahmati hidupnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.